Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan Keadilan Kita. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-15. Aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Renungan hari ini berjudul Yesus Sang Tunas, ditulis oleh Lisa M. Samra. Sahabat ODB, di antara pegunungan berbatu merah di Sedona, Arizona, tampak menjulang kapel salib suci yang indah. Saat memasuki kapel kecil itu, saya langsung tertarik pada patung unik yang menampilkan Yesus di atas kayu salib. Namun salibnya tidak lazim, karena Yesus ditampilkan tergantung pada dahan-dahan sebuah pohon berbatang dua. Batang yang melintang itu terputus dan mati, melambangkan suku-suku Israel dalam perjanjian lama yang menolak Allah. Batang lainnya tumbuh ke atas dan bercabang, melambangkan suku Yehuda yang berkembang dan garis keturunan Raja Daud. Karya seni yang syarat dengan simbol ini menunjuk kepada nubuat penting dalam perjanjian lama mengenai Tuhan Yesus. Meski suku Yehuda masih tinggal dalam pembuangan, Nabi Yeremia menyampaikan satu pesan penuh pengharapan dari Allah. Aku akan menepati janji yang telah kukatakan. Yeremia pasal yang ke-33 ayat 14. Untuk memberikan seorang penyelamat yang akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Salah satu cara orang akan mengenali identitas penyelamat itu adalah dia akan berasal dari keturunan Daud. Yang berarti penyelamat itu adalah keturunan Raja Daud secara fisik. Sahabat ODB, patung salib tadi dengan lihai menangkap satu kebenaran penting, yaitu bahwa dalam silsilah Tuhan Yesus, Allah terbukti setia menggenapi semua yang telah dijanjikannya. Bahkan lebih dari itu, ini adalah pengingat bahwa kesetiaannya di masa lalu memberi kita jaminan bahwa dia akan setia menggenapi janji-janjinya kepada kita di masa mendatang. Sahabat ODB, apa saja janji-janji besar lainnya dari Allah yang sudah Tuhan Yesus genapi? Lalu bagaimana semua penggenapan tersebut menguatkan Anda? Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau menggenapi semua janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus yang menghapus susahku, Ya sembuhkan hatiku.
dihapusnya, menolong dan beriku pengharapannya. Namanya Yesus, Yesus yang menghapus susahku. Ia sembuhkan hatiku dan dosaku dihapusnya, menolong dan beriku pengharapannya. Ia sembuhkan hatiku dan dosaku dihapusnya, menolong dan beriku pengharapannya. Namanya Yesus, Yesus yang menghapus susahku. Ia sembuhkan hatiku dan dosaku dihapusnya, menolong dan beriku pengharapannya. Namanya Yesus, Yesus yang menghapus susahku. Ia sembuhkan hatiku dan dosaku dihapusnya, menolong dan beriku pengharapannya. Ia sembuhkan hatiku dan dosaku dihapusnya, menolong dan beriku pengharapannya. Namanya Yesus, Yesus yang menghapus susahku. Ia sembuhkan hatiku dan dosaku dihapusnya,